Apa bedanya mager dan aslam, Mas? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Ya, ini saya mau menjawab ya pertanyaan dari teman-teman sesuai dengan status Facebook saya kemarin yang ini ya, teman-teman ya. Jadi di situ saya menyampaikan karena di live belum sempat terjawab semuanya. Jadi ketika selesai live, saya amati beberapa pertanyaan teman-teman, kemudian saya minta teman-teman juga menyampaikan pertanyaan di situ jika ingin dijawab pertanyaannya. Dan saya sudah kumpulin beberapa pertanyaan teman-teman di sini ya. Ini udah ada banyak banget dan saya akan coba jawab satu persatu di video kali ini ya. Tapi kalau kepanjangan nanti saya akan bagi menjadi mungkin 2 atau 3 bagian saja ya, biar teman-teman lebih enak untuk menyimaknya. Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Melinda Jayadi Sastro. Mas, kenapa ya setiap mau haid saya aslam? Saya sering kambuh, padahal makanan pedas saya kurangin. Kadang pikiran nggak karuan, stres gitu, gimana Mas? Emosian, cara ngatasnya gimana Mas? Nah, pas banget Mbak. Kenapa setiap mau haid saya aslamnya sering kambuh? Nah, ketika Mbak haid, Mbak udah menyampaikan sendiri nih, ya, kepikiran, stres, nggak karuan, emosian gitu kan. Maka solusinya ya jangan stres Mbak, jangan emosian. Maka nanti setiap haid itu aman, asam lambungnya nggak kambuh. Di sini berarti udah ketahuan kan ya teman-teman, Mbak Melinda harusnya udah paham ini. Bahwa yang menyebabkan aslamnya kambuh itu adalah karena stresnya, karena emosiannya, karena nggak karuannya gitu loh. Udah ketahuan, maka itu ada yang dikontrol. Kalau Mbak tanya gimana cara mengatasinya, silakan praktek buku saya ini Mbak, 5 langkah kamu berdamai dengan asam lambung, mager maupun anxiety. Tapi kalau mau saya dampingin, Mbak bisa ikut mentoring, nanti dapat ini, workbook action plan ini ya. Nanti saya bantu untuk mengatasinya gitu ya. Dan bagaimana memiliki bisa mengelola pikiran yang emosian, yang stres, yang nggak karuan seperti itu, gitu ya, Mbak Melinda Jayadi Sastro. Kemudian Mas Adib Mubarok, orang aslam gimana posisi tidurnya Mas? Kepala agak tinggi-tinggikan, apakah benar? Bagi saya ya teman-teman, simpelnya gini deh. Ada yang menyampaikan kepalanya harus tinggi. Bantalnya harus banyak agar kepalanya tinggi, agar asam lambungnya nggak naik. Jadi posisinya terlentang, kepalanya kalau agak tinggi gini, ini kepalanya gitu kan. Akhirnya kan asam lambungnya nggak naik. Ada juga yang tidur biasa aja, pakai bantal satu pun nggak ada masalah sama sekali. Kalau saya simpel teman-teman, nggak perlu fokus ke sana ya. Asalkan sebelum tidur kita nggak membuat asam lambung itu kambuh. Apa yang membuat asam lambung kambuh sebelum tidur Mas? Pertama, cemas sebelum tidur. Pikirannya negatif, kemudian stres sebelum tidur gitu kan, nggak ngafirmasi sesuatu yang positif, nggak bahagia sebelum tidur, nggak bersyukur sebelum tidur, itu bisa buat asam lambung kambuh juga loh teman-teman ya. Kemudian jeda makan sama tidur itu berdekatan. Iya, kalau 1 jam Anda setelah makan habis itu tidur, ya pasti asam lambung kambuh. Ada mau tidurnya bantalnya 1, bantalnya 3 pun ya tetap sama, asam lambung bakalan kambuh. Kenapa? Ya karena dia akan mendesak katup esofagus untuk terbuka, akhirnya naik teman-teman. Kenapa? Karena produksinya sangat banyak di situ. Maka kenapa saya sarankan 3 jam setelah makan baru tidur, itu agar asam lambung normal. Ibarat kata Anda tidur, asam lambung udah istirahat gitu loh. Jangan 1 jam setelah makan Anda tidur, asam lambung belum berhenti bekerja, Anda istirahat, Anda rebahan gitu kan. Ya udah dia akan naik. Kayak gitu. Maka posisi tidur ditinggiin atau enggak, kalau saya mau lihat dari sudut pandang yang berbeda ya teman-teman. Yang penting jangan pacu asam lambung buat naik sebelum tidur, itu aja. Sikat gigi, terus kemudian tadi ya, jangan cemas, jangan stres, tetap berpikir positif, tetap bahagia aja, bersyukur ke sebelum tidur. Wah, itu membuat Anda rileks, asam lambung aman. Mau tidurnya pakai bantal 1, bantal 3 nggak ada masalah sama sekali, sama aja. Bagi saya seperti itu teman-teman. Karena itu yang saya sampaikan ke member yang ikut mentoring juga, dan alhamdulillah sekarang mereka merdeka. Gitu. Makanya jedanya agak lama. Nah, kayak gitu ya Mas Adib Mubarok. Mbak Saira Khatami, Mas apakah yang aslam boleh berhubungan sama pasangan kita? Boleh aja Mbak, nggak ada masalah sama sekali. Mbak Umi Moms Arifin, kenapa ya Mas semenjak keliengan mata sepet perih berat, bawaannya ngantuk, kelopak mata belakang ada yang mengganjal, hidung juga terasa berat atau lemas? Benerin aja katup esofagusnya Mbak, ini asam lambung udah mempengaruhi metabolisme tubuhnya Mbak Umi Moms Arifin. Jadi kenapa bisa mempengaruhi seperti itu? Karena katup esofagusnya terbuka. Benerin dulu katup esofagusnya, gitu ya. Mas Muhammad Dahlan, Mas siap Mas. Pertanyaan saya adalah, kenapa dada sebelah kiri kayak ditusuk-tusuk nyerinya sebelah kiri sini ya? Itu artinya ada produksi asam lambung yang banyak di situ. Kemudian yang kedua, fungsi jantungnya terganggu Mas Muhammad Dahlan. Bukan jantungnya ya, tapi fungsinya aja.
Kenapa? Karena si jantung ini letaknya kan dekat sama si lambung Mas, di sini nih. Lambung kan di sini ya. Kemudian ketika asam lambung kambuh, mengembang, dia akan mendesak rongga jantung. Dia akan ngambil posisi jantung di sini, Mas Muhammad Dahlan. Maka yang terjadi adalah dia akan bekerja lebih keras lagi si jantung ini untuk menyetabilkan kebutuhan tubuh kita. Memompa darah, memompa oksigen. Itu lebih kencang lagi detakannya. Karena ya dia harusnya punya rongga yang banyak gitu kan, tapi karena terdesak sama lambung yang mengembang, kemudian sama uap asam yang masuk ke rongga jantung, akhirnya terganggu dan merasakan dada kayak disusuk-susuk ini gitu kan. Solusinya gimana Mas? Ya pertama benerin kartu bagusnya, kedua kontrol agar asam lambungnya nggak kambuh, kemudian membuat dinding lambung mengembang, mengambil rongga jantungnya Mas, kayak gitu ya. Mas Davin Enzo, apa penderita aslam itu susah BAB Mas? Kadang perut rasanya sakit, lutut rasanya seperti gemeteran. Belum lagi kelingan, tapi saya terus mencoba berpikir positif Mas, saya bisa bekerja Mas. Alhamdulillah ya, enak-enak enggak enak badan ini saya nikmati aja. Sip, tetap berpikir positif Mas. Susah BAB ya, salah satunya itu. Kenapa? Karena makanan yang tercerna itu kurang sempurna kalau asam lambungnya bermasalah. Sesimpel itu aja sebenarnya Mas Davin Enzo ya. Mas Nur Ihwan, Mas apakah penyakit aslam itu seperti angin yang mengganjal atau keras di perut? Iya, itu gas asamnya banyak. Solusinya sering aja berjemur, kemudian konsumsi jahipan dan madu, nanti insya Allah akan banyak berkurang gasnya. Mbak Suraida Mahmud, Mas Alvin gimana caranya berpikir di alam bawah sadar, gimana caranya berpikir positif? Saya udah berusaha berpikir positif, kalau ada sensasi muncul, pikiran saya langsung negatif, gimana solusinya Mas? Simple, senyum 37 dan dirutinkan Mbak. Jadi ketika ada sensasi datang, langsung senyum 37. Mbak nggak akan bisa berpikir negatif. Aduh kalah sama sensasi yang negatif, maka harus dipaksakan dulu di awalnya ya. Senyum 37, nanti lama-lama di sini akan berpikir positif. Oke, aku bahagia, aku sehat gini gitu kan. Mbak senyum ya, Mbak Suraida Mahmud senyum gini ya, itu nggak mungkin ada pikiran negatif di sini Mbak. Coba deh gini, sensasi datang ya, sensasi kambuh gitu ya, Mbak senyum, bisa nggak bilang aduh sakit, aduh gimana ya Allah, aduh gimana ini, nggak bisa Mbak, lucu jadinya Mbak. Kenapa? Karena respon wajah kita ini teman-teman akan mempengaruhi kata-kata yang muncul di kepala kita. Kalau kita merenggut diam kayak gini, nah ini pasti responnya, kata-katanya pasti negatif semua nih. Nah pasti negatif. Tapi kalau kita bahagia kayak gini, kayaknya nggak mungkin deh keluar kata-kata negatif di pikiran kita ini. Makanya tidak akan bisa berpikir yang negatif. Pikirannya selalu positif terus. Setelah dipaksakan, setelah bisa, maka harus telaten dan konsisten. Gitu ya Mbak Suraida Mahmud ya. Mbak Lina Agustin, contoh self-talk yang baik agar segera tertanam di pikiran bawah sadar itu seperti apa, Mas? Kata-katanya harus positif, jangan gunakan kalimat tanya. Yang paling pasti itu, ya Mbak. Jangan gunakan kalimat tanya, aduh gimana ya, nanti ini gini nggak ya? Nah, jangan gunakan kalimat kayak gitu. Jangan bernegosiasi dengan diri kita, teman-teman. Tapi harus dikasih doktrin dengan kalimat perintah. Oke, saya bisa, saya kuat, saya bahagia. Nah, kayak gitu contohnya. Mas, kenapa ya saya gusi sering berdarah? Ada berbagai faktor ya, Mbak. Tapi kalau berkaitan dengan asam lambungnya, artinya asam lambungnya udah sering naik ke sini. Saran saya rutinkan konsumsi jahe tumbar madu cengkeh. Kemudian cengkehnya sering dikunyah-kunyah, Mbak. Meskipun agak perih, agak semriwing gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu nanti akan membantu gusi yang berdarah sebagai penyembuhannya. Terus kemudian sebelum tidur silakan rutinkan konsumsi minyak zaitun 1 sendok. Sebelum ditelan, dikumur-kumur dulu di gusi yang berdarah itu. Kenapa? Antioksidan minyak zaitunnya banyak. Kemudian dia akan menyembuhkan luka yang ada di gusinya. Gitu ya, Mbak Arthur Maganta Mangande. Oke, tadi Umi Imam Arifin udah saya jawab. Oke, Mbak Elsa Elvira. Assalamualaikum Mas. Kalau saya pagi sama malam dada terasa panas sama susah tidur, yang mengganggu banget kalau nggak bisa tidur. Mohon solusinya Mas. Oke, rutinkan berjemur yang pertama. Kemudian benerin kartu esofagusnya. Pertemukan sebab kenapa asam lambungnya selalu kambuh. Itu yang paling utama, Mbak Elsa Elvira. Mbak Rohana, Mas mau tanya, kan ada di sini selebgram yang namanya AN Bla gitu ya, oke, yang baru meninggal katanya karena sesak nafas, karena sakit asam lambung. Memang benarkah Mas, asam lambung bisa merenggut nyawa? Kalau Mbak mau mengatakan itu benar, ya mungkin bisa. Tapi saya belum simak lebih jauh ya kasusnya si selebgram yang kemarin viral itu ya teman-teman. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah di sini saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa keyakinan kita akan apa yang tertanam di pikiran kita, yang kita yakini dari diri kita sendiri, itu yang akan kejadian teman-teman. Kalau kita percaya bahwa asam lambung bisa merenggut nyawa, mungkin bisa juga. Tapi kalau kita percaya bahwa asam lambung bisa sembuh, bisa merdeka, bisa sehat seperti teman-teman yang udah merdeka, seperti teman-teman yang ikut mentoring dan sekarang merdeka, maka kita akan dapat itu juga. Maka
Ini hanya masalah keyakinan atau mindset dari diri kita, teman-teman. Anda yakinnya yang mana? Yakinnya asam lambung bisa bikin mati, bisa bikin meninggal dunia? Ya udah, Anda yakini itu, Anda mungkin bisa akan mendapatkan itu juga, tapi nggak mau kan ya? Maka keyakinannya diubah aja. Oke, nggak apa-apa. Asam lambung bikin aku lebih mengerti tentang diri saya sendiri, lebih bisa bermuhasabah, kurang saya di mana, apa yang harus saya perbaiki. Terus kemudian dan bisa sembuh, bisa merdeka seperti teman-teman yang lainnya. Kalau Anda percaya itu, Anda bisa dapat itu juga. Karena kekuatan pikiran kita ya teman-teman, itu 100% membantu progres kesembuhan kita. Dan yang 88% itu adalah kekuatan bawah sadar kita. Nah, kekuatan bawah sadar itu adalah letaknya kepercayaan, letaknya keyakinan, letaknya emosi, letaknya apa yang kita yakini. Kalau kita percaya, yakin kita sembuh, kita bisa sembuh. Itu kita afirmasi terus ke pikiran bawah sadar kita. Tapi kalau kita percaya bahwa itu bisa membuat kita meninggal dan kita afirmasi terus, lama-lama kita akan kayak gitu juga. Gitu ya Mbak Rohana ya. Jadi tinggal Mbak pilih yang mana deh, keyakinannya mau dibawa yang mana gitu ya. Mas Darto Ragil, apa saja makanan yang bisa bikin gemuk Mas? Berisi tapi tidak membuat asam lambung kumat. Oke, sebelum masuk ke makanannya, beresin dulu katup esofagusnya, beresin dulu sebab asam lambungnya yang selalu kambuh, beresin dulu kalau ada luka di lambungnya Mas Darto Ragil. Tapi kalau makanan yang bisa bikin aman, bikin sehat gitu kan ya, dari sakit yang Mas Darto Ragil maupun teman-teman rasakan, kemudian bisa bikin gemuk, saran saya rutinkan buat resmik, jus kurma sama nasi, atau buat air nabis kurma. Wah, itu akan powerful banget. Kenapa kayak gitu? Teman-teman yang monitoring, yang ikut mentoring sudah mempraktekannya dan mereka alhamdulillah sudah mendapatkan hasil yang signifikan. Progres kesembuhannya, kemudian berat badannya udah naik lumayan banget. Maka tiru saja cara mereka, Mas Darto Ragil. Mbak Iya Gobel, Assalamualaikum Mas Alvin, Waalaikumsalam. Sekarang udah bisa makan sambal loh dikit-dikit, tapi kenapa akhir-akhir ini dada rasanya berat? Paru-parunya bermasalah atau masih efek asamnya? Dijawab ya Mas. Oke. Kalau Mbak sudah makan pedas kemudian dada rasanya berat, artinya makan pedasnya dikurangin dulu Mbak. Sesimpel itu aja. Kemudian yang kedua, Mbak sebelum makan pedas yang Mbak afirmasi, adakah kecemasan atau ketakutan di situ? Aduh, makan pedas, makan sambal nanti kambuh nggak ya? Sakit nggak ya? Nah, kalau Mbak menggunakan kalimat sakit nggak ya? Kambuh nggak ya? Datang nggak ya sensasinya? Kayak gitu, pas banget. Berarti bukan faktor dari makanannya yang paling dominan, tapi dari kecemasan Mbak sebelum makan. Gitu. Maka jangan cemas sebelum makan. Gimana Mas? Ya udah makan aja, mindsetnya. Oke, sambal bikin aku sehat ya. Sambal kamu bikin aku bergairah, bikin aku kuat. Nah, kayak gitu aja. Jangan cemas. Gitu ya. Kemudian Mbak Fatih Mujaba. Assalamualaikum, saya tanya Mas. Oke, sebenarnya salah nggak sih kalau cara kita mengafirmasi ke bawah sadar kita kalau kita itu sehat dengan cara berbohong dengan semua orang yang kita temui? Misalnya kalau orang nanya, kok kamu kurusan sekarang? Kamu sakit po? Terus kita jawab, enggak saya sehat kok meskipun saat itu ada sensasi. Soalnya tidak semua orang ngerti kondisi psikologis kita yang gampang drop kalau dengar omongan. Kalau salah ngomong, kadang kita nanggepinnya ngeresponnya dengan salah. Nggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena prinsip bawah sadar ya teman-teman ya. Kalau omongan orang ini kan berbohong dengan orang tuh sebenarnya bukan berbohong ya Mbak. Cuman kita meyakini bahwa kita tuh sebenarnya sehat meskipun ada sensasinya. Nah, ketika keyakinan itu kita tanamkan, kita afirmasikan terus setiap hari gitu ya Mbak Fatih Mujaba, dan orang ngomong apapun itu kita bukan menolaknya ya, tapi kita meresponnya dengan positif. Enggak kok, saya sehat kok, saya kuat kok, saya gemuk kok gitu kan. Enggak akan ada masalah sama sekali. Enggak ada masalah sih. Itu sebenarnya bukan berbohong sih. Karena pada dasarnya kesehatan kita kan juga bukan kebohongan Mbak. Kalau kita pengen sehat kan kita nggak bohong kan? Sekarang sakit pengen sehat, bohong nggak? Enggak. Ya udah, karena memang itu harapan kita, bukan sebuah kebohongan diucapkan ke orang ataupun enggak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana cara kita merespon aja. Itu Mbak Fatih Mujtaba. Kalau bisa direspon dengan positif kayak gini, it's okay. Asal jangan merespon dengan negatif. Oh iya ya aku sakit nih, dan yang lain-lainnya sambil wajahnya ditekuk merengut gitu, wah. Itu malah jadi semakin menjadi-jadi nanti. Tetangganya akan ngomong panjang lebar kali tinggi yang akhirnya membuat Anda semakin cemas. Kenapa? Karena Anda memancing juga tetangganya untuk ngomong yang enggak gitu loh. Tapi kalau Anda sudah menyentuh tetangganya bahwa oke, saya sehat kok, saya kuat kok, saya sehat kok, kayak gitu kan, dia akan diem udah. Oh iya ya, alhamdulillah, udah bilang kayak gitu. Selesai kan permasalahannya, nggak akan ada omongan yang negatif lagi. Gitu ya, Mbak Fatih Mujtaba. Omi Aca, Mas sering merasa lapar terus, gimana? Meskipun walaupun sudah makan, gimana solusinya? Mending puasa aja Mbak, latihan puasa aja. Biar ada nilai ibadahnya, biar cepat sembuh juga. Biar nggak sering terasa lapar. Karena terasa lapar ini karena Mbak udah berniat untuk makan sedikit tapi sering. Maka sering terasa lapar.
Tapi kalau Mbak udah berniat untuk oke lah aku mau nahan lapar seharian dengan cara berpuasa, wah itu beda banget Mbak. Mbak terasa lapar pun itu nggak akan terasa menyakitkan. Tapi kalau nggak ada niat untuk menahan lapar, gitu kan, ada sedikit rasa lapar pun wah sensasinya udah luar biasa banget. Gitu ya Mbak Omi Aca. Oke, kita lanjut lagi. Mas Ahmad Eufrat Alforni. Assalamualaikum, apa bedanya mager dan asam Mas? Asam lambung itu adalah sebuah atau sesuatu yang ada di tubuh kita yang memang sudah Gusti Allah ciptakan ya. Fungsinya sangat banyak banget, mencerna makanan, mentransformasi protein, terus kemudian membunuh kuman yang masuk bersama makanan, banyak banget Mas. Nah, asam lambung itu kalau berlebih itu menyebabkan emah atau GERD. Emah itu biasanya ada luka di lambungnya. Kemudian kalau GERD itu karena katup esofagus terbuka sehingga asam lambung naik, karena asam lambung sifatnya keras, sifatnya basah, sifatnya panas, membuat dadanya terasa nggak enak. Biasanya kayak gitu, mengganggu pernafasan, mengganggu fungsi jantung, yang hingga akhirnya mengakibatkan sensasi yang teman-teman rasakan. Oke, Mas Firman, apakah pakai HP lama bisa menimbulkan asam naik, Mas? Tergantung sih kalau itu Mas Firman ya, tergantung pribadi masing-masing. Oke, Mas Fauzi Rahma, Mas saya kan rutin konsumsi air garam pagi hari, saya kumur-kumur keluar merah-merah, Mas itu tanda apa ya? Kurang tahu kalau itu Mas, coba dicek lagi ya. Kemudian saya kan selalu aktif di musola, sholat berjamaah, apakah kalau kita sering kena AC bisa membuat asam lambung kita naik Mas? Ya kalau gitu pakai jaket aja. Sesimpel itu Mas ya. Mbak Yuli Rahayu, Mas Alvin, jika saya mendengar orang meninggal terasa lemas, deg-degan, pikirannya negatif, solusinya gimana? Senyum 37 aja Mbak. Bukan kita senyum untuk menyukurkan atau selamat kamu meninggal, bukan gitu ya, tapi senyum untuk menenangkan diri kita Mbak. Karena ini sebenarnya kan cara otak Mbak Yuli Rahayu merespon belum optimal gitu loh Mbak. Masih merespon dengan cara yang negatif, akhirnya ikut-ikutan negatif sehingga menimbulkan sensasi yang Mbak rasakan. Mbak Dava Rizky, gimana cara mengatasi perasaan was-was dan perasaan kayak jatuh dari ketinggian? Kalau kata Sunda teh apa ini? Hahayepan, ngeyuhayap. Terjadinya biasanya kalau mau tidur. Mbak ikut mentoring, minggu ketiga saya bantu untuk merilis trauma ini atau ketakutan atau perasaan was-was ini ya Mbak. Mbak Fadilah ini, Assalamualaikum Mas Alvin, mohon petunjuknya, mau tanya kok bawaannya saya muntah-muntah ya Mas. Coba dicek deh Mbak, sebelum muntah-muntah tuh ngapain aja? Makanya gimana? Pola hidupnya gimana? Apakah cemas, apakah stres? Nah itu perlu dicek ya. Mas Dani Ihsanur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas saya mau tanya, saya kan belum sembuh total, tapi saya harus tetap kerja. Sedangkan kalau habis kerja kadang dada kiri terasa sakit. Apakah tidak berbahaya ya Mas? Kalau kita belum sembuh total tapi harus tetap bekerja, nggak apa-apa. Fokusnya nggak usah ke sensasi Mas, fokusnya ke kerjaannya Mas. Fokusnya gini jadinya Mas. Oke, dengan bekerja, ini yang membuat aku bisa sembuh total. Bisa merdeka lagi, bisa produktif lagi. Diubah Mas. Jadi jangan menjadikan alasan kerja, kemudian takut sakit lagi. Kita balik. Dengan bekerja, saya bisa sehat lagi. Saya bisa lebih produktif lagi dari sebelum-sebelumnya. Harusnya kayak gitu Mas Dani. Dan itu yang dilakukan oleh member yang ikut mentoring dan sekarang merdeka. Harusnya Mas Dani melakukan hal yang sama juga. Biar benar-benar tuntas dan nggak ada khawatir untuk bekerja. Mas Heni Doang, satu pertanyaan. Apa yang dilakukan ketika bangun tidur mau tidur lagi? Terima kasih. Ini maksudnya gimana ya Mas? Kalau udah bangun tidur, udah bangun aja, nggak usah tidur lagi Mas. Kenapa harus tidur lagi gitu kan? Artinya mindset tidurnya mungkin yang belum tepat gitu ya. Itu perlu diperbaiki mindset tidurnya. Oke, satu pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Mbak Elatea, Mas kenapa ya saya minum minyak zaitun sebelum tidur terkadang rasa perih di tenggorokan terkadang enggak? Enggak apa-apa Mbak. Itu berarti ada luka di tenggorokannya, ada sedikit infeksi. Habis itu disembuhin sama lewat wasilahnya minyak zaitun. Enggak apa-apa, dinikmatin aja. Itu artinya sedang proses pengobatan. Ya. Dinikmatin aja, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting nggak mengganggu aktivitas Mbak. Insya Allah akan benar-benar tuntas juga. Gitu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang belum saya jawab. Insya Allah akan saya jawab di video yang berikutnya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.